Baik, kita lanjutkan soal nomor 23 dari buku paket halaman 224. Buktikan dengan perkalian matriks bahwa operasi dilatasi O,2 dilabeli dengan transformasi D dan pencerminan terhadap sumbu Y dilabeli dengan transformasi C memenuhi D bundaran C sama dengan C bundaran D. Oke, kita kerjakan di bawah sini. Untuk soal nomor 23, kita tuliskan dulu untuk matriks D dan matriks C-nya. Matriks D tadi berkaitan dengan operasi dilatasi O,2. Jadi maksudnya pusat dilatasinya ada di titik asal ya 0,0, kemudian 2 itu adalah faktor skala dilatasinya atau simbolnya K ya. Jadi K di sini sama dengan 2. Berarti nanti matriks D ini langsung aja 2, 0, 0, 2. Ya, ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, di video materi. Kemudian matriks yang kedua adalah matriks C. Nah, ini berkaitan dengan operasi pencerminan terhadap sumbu Y. Masih ingat matriksnya seperti apa? Jadi, kalau kita mau mencari bayangan sebuah titik ketika dia dicerminkan terhadap sumbu Y, ya, pola pembentukan bayangannya adalah posisi absis dan ordinat, ya, berarti X dan Y-nya itu tetap tidak ditukar-tukar tempat. Nah, sehingga nanti pasti berhubungan dengan yang namanya matriks identitas 1 0 0 1, ya kan? Nah, tetapi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ya, yang berubah tanda itu adalah absisnya. Jadi X-nya yang berubah tanda. Maka di sini diberi tanda negatif. Gitu ya. Oke, ini adalah matriks D, kemudian ini adalah matriks C. Selanjutnya tugas kita adalah membuktikan apakah D bundaran C ya itu sama dengan C bundaran D dengan perkalian matriks. Nah, kita ikuti saja ya. Jadi kalau D bundaran C itu sesuai dengan rumus ya, yaitu akan sama dengan D dikalikan dengan C. Jadi matriks D dikalikan dengan matriks C. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita masukkan matriksnya. Untuk matriks D 2 0 0 2. Nah, ini kalau kita amati matriks D itu adalah matriks diagonal. Demikian juga dengan matriks C, ya Dek ya. Di sini min 1 0 0 1. Nah, nanti kalau kita kalikan ya perkalian matriks itu kan berarti baris kali kolom. 2 kali negatif 1 tambah 0 kali 0 sama dengan negatif 2. 2 kali 0 tambah 0 kali 1 sama dengan 0. 0 kali min 1 tambah 2 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 0 ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. Ya. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan cari C bundaran D ya. Jadi kalau C bundaran D itu sesuai dengan rumus akan sama dengan matriks C dikalikan dengan matriks D. Jadi sebenarnya inti permasalahan di soal nomor 23 itu adalah apakah matriks D kali C itu sama dengan matriks C kali D atau apakah berlaku sifat komutatif pada perkalian matriks D dan matriks C. Ini kalau kita amati karena matriks D dan matriks C itu kebetulan sama-sama matriks diagonal ya. Jadi matriks diagonal itu adalah matriks yang elemen-elemennya tidak boleh sama dengan 0 di diagonal utama. Ini namanya diagonal utama ya. Nah, selain itu harus sama dengan 0. Nah, kita tahu secara umum perkalian matriks itu tidak komutatif. Jadi kalau kita punya A kali B itu pasti tidak sama dengan B kali A. Itu secara umum seperti itu. Tetapi ada perkecualian, yaitu ketika yang kita kalikan itu adalah matriks diagonal. Nah, kalau yang kita kalikan adalah matriks diagonal seperti ini, ya pasti berlaku sifat komutatif. Ya, oke kita coba buktikan aja. Jadi ini akan sama dengan matriks C-nya tadi negatif 1, 0, 0, 1. Kemudian kita kalikan dengan matriks D 2, 0, 0, 2. Ya, hasilnya itu mestinya nanti sama dengan matriks yang ini. Ya, oke, baris kali kolom. Min 1 kali 2 tambah 0 kali 0 sama dengan negatif 2. Min 1 kali 0 tambah 0 kali 2 sama dengan 0. 0 kali 2 ditambah 1 kali 0 sama dengan 0.
0 kali 0 tambah 1 kali 2 sama dengan 2. Ya, terbukti hasilnya sama. Nah, maka tinggal kita tuliskan di sini. Jadi D bundaran C itu sama dengan C bundaran D, ya. Nah, cara pembuktiannya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 24 ya. Ini soal teori. Jelaskan mengapa suatu dilatasi terhadap titik pusat selalu komutatif dengan transformasi yang dapat dinyatakan dengan matriks 2 kali 2. Nah, tadi sebenarnya sudah kita singgung ya. Jadi karena matriks dilatasi itu merupakan matriks diagonal seperti ini ya. Yang mana kalau kita mengalihkan matriks diagonal itu berlaku sifat komutatif, maka dapat disimpulkan operasi dilatasi terhadap titik pusat itu selalu komutatif. Gitu jawabannya. Atau kita tuliskan aja di sini ya. Nah, ini saya bersihkan dulu. Jadi ini untuk soal nomor 24. Ya. Karena matriks dilatasi sebentar ini saya rapikan ya. Karena matriks dilatasi merupakan matriks diagonal ya kan, yaitu K0 0K, maka berlaku sifat komutatif ya, atau A kali B sama dengan, atau begini aja, A bundaran B gitu ya, A bundaran B pasti sama dengan B bundaran A. Nah ini, jadi A bundaran B pasti sama dengan B bundaran A, yang mana untuk A itu adalah matriks dilatasi ordo 2 kali 2. Demikian juga matriks B itu adalah matriks dilatasi ordo 2 kali 2. Jadi kita beri keterangan di sini ya, dengan A matriks dilatasi 2 kali 2. Kemudian B ini juga matriks dilatasi 2 kali 2. Yang mana baik matriks A dan matriks B itu pasti merupakan matriks diagonal. Nah, gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 23 dan nomor 24. Terima kasih.